Sekali lagi. Wajahiduu fillahi haqqa jihadih huwajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a Baik, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Baik, ahibati fillah, kita memasuki mata kuliah baru, yaitu mata kuliah metodologi ya. Biasanya kok metodologi tafsir tematik ya. Metodologi apa? Tafsir tematik ya. Insya Allah nanti ada 14 kali pertemuan untuk menuntaskan mata kuliah metodologi tafsir tematik. Jadi dengan mata kuliah ini nanti diharapkan kalian bisa memahami dan juga bisa meneliti dalam bentuk skripsi ataupun jurnal ya, dengan pendekatan tafsir tematik ya. Jadi dengan mata kuliah ini kalian bisa membahas tema-tema aktual yang muncul dalam dunia ilmu ya, dan juga bisa memilih tema-tema tersebut untuk bahan penelitian ya. Misalkan tema-tema aktual tentang masalah apa saja ya, temanya apa saja gitu. Yang penting nanti cara pembahasannya dengan pendekatan tafsir tematik ya. Misalkan tema-tema pendidikan, tema-tema bidang politik, tema tentang bidang ekonomi, tentang kesehatan, tentang kehidupan sosial dan global ya. Nah, itu semua bisa dibahas nanti ya, dengan pendekatan ini tafsir tematik. Nah, bagaimana caranya? Cara menelitinya nanti akan dibahas ya. Nah, untuk buku rujukannya ini sudah ada satu buku ya, yang diterbitkan oleh UIK, yang ditulis langsung oleh Ustadz ya, sebagai dosennya. Nanti semua mahasiswa harus punya buku ini ya, dengan cara diapakan, di-scan ya. Komtinya nanti tolong di-scan, dibentuk kayak kemarin apa namanya itu? Disebut pakai apa namanya? Yang kemarin kalian ditugasi Ustadz untuk apa? Merangkum itu. Ya, pokoknya di-scan nanti bukunya ya, supaya tidak usah beli ya, supaya gratis itu ya. Tinggal
di PDF kan gitu. Paham ya? Jadi pakai buku ini nanti ya. Buku apa? Metodologi penelitian tafsir apa? Tematik ya, ini bukunya ya. Bukunya seperti ini. Selesai kuliah nanti tolong di scan karena nanti juga ada tugas untuk bedah bukunya ya. Baik. Kemudian metodologi tafsir tematik. Nah, apa itu tafsir tematik? Ya, tafsir tematik itu seperti apa? Di situ ada beberapa slide ya yang Ustaz jelaskan. Yang pertama pengertian ya, pengertian tafsir tematik ya. Pengertian dari tafsir tematik. Nah, tafsir tematik itu Arab disebut dengan istilah tafsir al-maudhu'i, tafsir maudhu'i ya. Disebut dengan tafsir apa? Al-maudhu'i. Jadi itu istilah yang sudah populer di dunia akademik ya. Kalau di kajian Timur Tengah di kampus-kampus Arab itu istilahnya dengan maudhu'i ya, tafsir maudhu'i. Maudhu'i ini bukan identik hadis maudhu, bukan ya, tapi maudhu'i itu maudhu artinya tema ya. Jadi tafsir tematik dalam bahasa Arab dikenal juga dengan istilah apa? Tafsir al-maudhu'i ya. Ya dinisbatkan pada kata al-maudhu' ya. Yang mana makna maudhu' itu artinya topik ya, atau tema ya. Dari suatu pembahasan atau dari satu masalah ya. Nah, kemudian makna secara luas ya, tafsir tematik ini berarti menafsirkan Al-Quran sesuai dengan tema-tema ya, topik-topik ya tertentu ya. Misalkan kita ingin membahas tentang at-tarbiyah fil Quran, pendidikan dalam Al-Quran ya. Al-jihad fil Quran, jihad dalam Al-Quran ya kan. Itu tema namanya ya. Atau kita membahas misalkan al-usrah fil Quran, tema tentang keluarga di dalam Al-Quran. Itu namanya tematik ya. Sesuai tema-tema apa? Tertentu ya. Jadi tema apa saja ya, karena di Al-Quran itu banyak sekali disebutkan tentang tema-tema tentang kehidupan ya. Apa saja? Jadi tafsir tematik ini menjadi satu model ya penafsiran kontemporer ya, yang saat ini itu dikembangkan oleh para ulama mutaakhirin ya, ulama-ulama kontemporer, yang tujuannya itu tadi memberikan jawaban dari problematika kehidupan ya. Jadi dengan banyaknya muncul masalah-masalah baru yang ada di
tengah-tengah masyarakat ya, di tengah-tengah keumatan ya, masalah-masalah yang muncul itu kemudian ingin dicarikan jawaban ya, sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Maka kemudian dibahaslah itu, pembahasan-pembahasan itu dalam perspektif Al-Quran. Nah, dicarilah ayat-ayatnya ya, ayat-ayatnya yang terkait dengan masalah tersebut ya. Misalkan masalah-masalah tentang kecerdasan ya, kecerdasan manusia dan juga kecerdasan buatan ya, yang saat ini menjadi topik baru ya, dengan berkembangnya sains dan teknologi, di mana manusia sekarang ini memiliki sarana baru ya, kecerdasan baru yang bisa menunjang kehidupan dan juga memberikan berbagai macam solusi. Dengan munculnya teknologi AI misalkan ya, apapun bisa ditiru ya kan. Dan kecerdasan manusia juga bisa dibantu dengan kecerdasan buatan ini. Tetapi di satu sisi juga terjadi kecurangan-kecurangan, pemalsuan-pemalsuan ya kan. Dengan adanya AI itu kan semua bisa dipalsukan ya kan. Terjadi banyak fitnah, iya kan? Foto yang asalnya nggak bergerak bisa jadi bergerak, seakan berpelukan, kan bahaya itu. Makanya jangan sembarangan upload foto ya. Suara juga bisa dicomot ya. Jadi dengan kecerdasan buatan, sampai saking tingginya angka pemalsuan melalui AI ini, orang-orang penting atau tokoh-tokoh penting itu juga bisa dipalsukan. Jadi dengan mengambil suara-suara di Google atau di YouTube itu, kemudian disaring, dibuat apapun bisa ya. Sampai imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu bisa dipalsukan suaranya, dipakai untuk lagu-lagu, kan bahaya itu. Iya kan? Seakan-akan imam Masjidil Haram nyanyi-nyanyi, kan bahaya itu. Nah itulah sekarang kecerdasan buatan itu dipakai untuk penipuan atau pemalsuan ya. Nah ini problematik ini. Nah kemudian dengan banyaknya muncul problematika seperti ini, para peneliti mencoba untuk memberikan apa? Jawaban, solusi melalui pendekatan-pendekatan ayat-ayat ya, atau surat-surat yang bicara tentang masalah itu ya. Antara satu sisi manfaat, satu sisi apa? Madarat ya. Dan juga sikap kita sebagai orang yang berakal gitu. Dan begitu seterusnya ya. Jadi ini contoh-contoh pembahasan-pembahasan terkait dengan tematik ya. Jadi tema-tema yang muncul ke permukaan yang perlu untuk dibahas dengan pendekatan tafsir ya. Nah, urgensinya apa kita belajar tafsir tematik ini? Jadi dengan kita mempelajari mata kuliah tafsir maudhu'i atau tematik ini, itu lebih praktis ya. Lebih praktis dalam menjawab tantangan-tantangan ataupun problematika keumatan ya. Karena zaman itu berubah dan setiap zaman itu pasti punya apa? Tantangan dan problematikanya. Jadi kita ingin membahas masalah apa tadi? Masalah ayat-ayat yang bicara tentang akal. Kita kaji tentang ayat-ayat afala ta'qilun, apa kalian tidak berakal, atau yaqilun ya, afala tatafakkarun, itu yang bicara tentang masalah-masalah akal. Itu aja yang kita bahas ya, tentang kecerdasan akal ini. Atau kita ingin membahas tentang masalah
kesalahpahaman ya tentang konsep jihad ya, sehingga orang itu salah kaprah memahami jihad. Satu sisi dia ekstrim sehingga dibengkokkan jadi terorisme, atau satu sisi jihad kemudian dimatikan ya, seakan-akan bukan syariat Islam. Dua-duanya ekstrim. Nah kemudian kita bahas jihad yang sesungguhnya seperti apa, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran. Kita cari ayat-ayat yang bicara tentang masalah apa? Jihad ya. Apa makna jihad yang sesungguhnya ya? Misalkan surat Al-Hajj tadi ya, surat Al-Hajj ayat terakhir apa? Wajahidu fillahi haqqa jihadi ya. Berjihadlah kalian dengan atas nama Allah, di jalan Allah, dengan sebenar-benarnya apa? Jihad ya. Jadi cari itu kata-kata yang bunyinya ada istilah jihad, wajahidu ya. Itu kan istilah-istilah jihad. Dan itu ayatnya banyak ya. Kemudian kita kumpulkan ayat-ayat tentang jihad, kemudian dibahas. Itu dengan yang disebut dengan apa? Tematik ya. Jadi lebih praktis ya, lebih mudah gitu. Karena kalau kita membahas Al-Quran dengan metode tahlili, metode tahlili itu metode yang urut ya, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas. Itu membutuhkan waktu panjang itu, 30 juz ya kan, 114 surat ya kan. Apalagi kalau kajiannya seminggu sekali, itu butuh waktu 40 tahun ya. Kajian tafsir di UIK ini yang dipimpin oleh Profesor Kiai Haji Didin Hafiduddin itu sejak tahun 90. Itu baru sampai surat apa? Juz 28 ya. Berapa tahun itu? 90 sampai 2024. 34 tahun ya, baru 28 juz ya. Kuliahnya kalau dikuliahkan gimana itu? Nggak lulus-lulus ya kan. 24 tahun ya. 34 tahun ya. Nah, itu kalau tafsir tahlil itu begitu, urut itu ya. Nah, kalau tafsir tematik hanya satu tema saja yang dibahas ya. Tema tertentu ya. Makanya lebih praktis, lebih apa? Praktis ya. Nah, kepentingan berikutnya ya, urgensi berikutnya, keutamaan kita membahas tafsir maudhu'i itu. Tafsir maudhu'i itu kan mencakup seluruh disiplin ilmu ya, fununul ilmi, jadi semua bidang ilmu tercakup ya. Nah, kita ingin membahas tema-tema tentang pendidikan, cari aja ayat-ayat tentang pendidikan. Tema tentang ekonomi, cari aja ayat-ayat tentang apa? Ekonomi. Nah, sekarang mudah ya, dengan bantuan Quran sekarang kan di belakangnya itu biasanya ada indeks ya, indeks Al-Quran. Nah, sekarang itu Quran terjemah itu diiringi dengan indeks Al-Quran. Itu kan di indeksnya itu udah jelas, itu ada tema tentang keluarga, tema tentang pendidikan anak, tema tentang pernikahan, tema tentang perceraian, tema tentang apa lagi? Ya semua kehidupan, semua tema ada ya. Nah, itu lebih mudah ya, karena mencakup semua bidang apa? Ilmu ya. Dan juga mencakup semua masalah manusia. Nah, kemudian yang ketiga, dengan kajian tafsir tematik ini kita bisa mengetahui hubungan dan persesuaian antara satu ayat dengan ayat yang lain ya. Satu ayat dengan satu ayat yang lain ya. Jadi kalian misalkan mau mencari ayat-ayat tentang apa ya, tentang Al-Hikmah misalkan, itu ada berapa ayat itu yang disebut Al-Quran dengan Al-Hikmah. Atau kalian ingin mencari ayat-ayat tentang ulul albab,
Itu disebut berapa kali dalam Al-Quran? 16 kali ya. Ada 16 ayat-ayat yang bicara tentang ulul albab. Dan begitu seterusnya ya. Jadi akhirnya kita dengan mempelajari tafsir tematik itu bisa menghubungkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kita baru mencari ulul albab. Kata ulul albab, oh ternyata 16 kali. Berarti mau tidak mau kita di situ membaca 16 apa? Ayat. Ya kan? Itu keterkaitannya. Makanya dengan tafsir tematik ini kita bisa mengetahui hubungan ayat antara yang satu dengan yang lainnya, yang saling melengkapi, ya kan? Contoh lagi misalkan ayat-ayat tentang Nabi Musa, kan banyak itu ya. Di Al-Baqarah ada Nabi Musa, ya kan? Surat Qasas ada Nabi Musa, di surat Al-Anbiya ada Nabi Musa, ya kan? Sampai di surat apa lagi? Yang juz 30. Hal ataka hadithu Musa, surat apa itu? An-Nazi'at juga ada Musa. Nah, Musa, tema tentang Nabi Musa itu banyak kita jumpai di beberapa ayat dan surat. Itu maksudnya gitu ya. Dengan kajian tematik kita mengetahui secara utuh. Misalkan Nabi Adam juga sama kan ya. Disebut di surat apa? Al-Baqarah ada Nabi Adam, ya kan? Demikian nanti ya, kalian jumpa Nabi Adam di surat-surat yang lain. Kalian mau bahas tentang iblis misalkan. Oh, iblis. Apa itu iblis? Hakikat iblis. Cari di Al-Quran. Ayat-ayat yang bicara tentang masalah iblis. Di Al-Baqarah ada, di Al-A'raf juga ada. Dan semua ayat ya, itu mayoritas banyak membahas tentang itu iblis ya. Kalian mau bahas apa lagi? Bahas tentang apa? Kisah para nabi. 25 nabi dan rasul yang namanya secara langsung disebut ada di dalam Al-Quran ya. Jadi ketika kalian membahas satu tema itu otomatis akan menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain. Nah di sini ya, Al-Quran itu tidak pernah mati. Ide dan gagasannya ketika semakin dikaji berulang-ulang dan saling ada keterkaitan, maka itu akan melahirkan berbagai macam disiplin ilmu baru ya. Disiplin ilmu apa? Baru. Ilmu apa saja gitu ya. Nah, contoh misalkan dalam ilmu kedokteran kulit misalkan ya. Ilmu tentang masalah kulit manusia ini disebut nggak dalam Al-Quran? Disebut. Contohnya apa? Yang bicara tentang masalah kulit. Dia pun disebut. Contohkan kulit ya, teori tentang kulit. Kulit itu kalau kebakar, kulit kalau apa? Kebakar. Apa yang terjadi? Hangus, iya kan? Betul kan? Iya, kan nggak ada manusia kebal kan? Orang Madura kebal nggak? Iya kan? Ada nggak manusia kebal? Nggak ada. Orang Banten kebal nggak? Enggak. Kalau kebakar ya kebakar aja kan gitu kan? Nah kulit yang kebakar, lama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Jadi jelaskan di situ, penghuni neraka itu kalau dibakar kulitnya hangus. Setelah hangus kami ganti dengan kulit yang baru supaya bisa semakin pedih mencicipi apa? Azab. Nah ternyata ya kulit manusia itu, iya kan? Kalau nggak percaya kalian cupit itu kulit kalian. Sakit nggak? Sakit. Jadi yang sakit itu kulit luar ini. Kulit luar. Kenapa kulitnya penghuni neraka itu
kalau sudah hangus diganti dengan kulit yang baru. Karena kalau tidak diganti itu nggak terasa. Yang sakit itu kan yang luar ya. Makanya kulit manusia kan teorinya kan terdiri dari beberapa lapis ya kan. Ada lapisan dermis, epidermis, apalah itu yang kalau kalian belajar ilmu IPA itu ya. Nah itu yang sakit, lapisan luar ini. Tapi kalau nanti ditusuk semakin dalam itu kan sarafnya udah mati. Artinya udah nggak terasa gitu. Yang sakit yang mana? Yang luar. Makanya yang sakit yang luar digantilah dengan kulit yang baru. Kalau enggak penduduk neraka bisa tidur itu di neraka ya. Nah itu ayat Al-Quran itu luar biasa itu ya. Makanya dulu ada dokter spesialis kulit dari Thailand ketika seminar di Riyadh itu masuk Islam gara-gara ayat ini ya. Karena dia spesialis kulit, tahu itu ngeri berarti ya di neraka itu ya. Kulit yang hangus diganti dengan kulit yang baru supaya bisa mencicipi azab yang lebih pedih. Nah itu. Dan begitu seterusnya ya. Jadi kalau kalian kaji tentang Al-Quran apapun itu akan melahirkan bidang ilmu baru ya. Nah kenapa minuman penduduk surga itu kok zanjabil ya, jahe ya? Kenapa minuman apa? Penduduk surga itu apa? Salah satunya apa? Jahe ya, jahe. Ya, bukan es dawet ya, jahe. Nah kenapa itu? Nah itu perlu diteliti, ada apa dengan jahe kan gitu. Nah jadi muncullah riset gitu ya, diteliti. Kalau kalian neliti tentang jahe itu, selain nanti manfaat untuk ilmu gizi ya, kesehatan, nutrisi bagi tubuh manusia, dan bisa juga untuk ekonomi ya kan. Jahe yang asalnya kalau di sawah atau di kebun itu dicabut ya kan, dibiarkan hanya untuk sekedar untuk masak. Nah sekarang dengan penelitian tadi ternyata manfaat jahe itu kalau diekstrak misalkan bisa jadi obat ini, bisa jadi minuman ini, minuman itu ya kan. Jadi duit enggak? Jadi duit. Ini manfaat itu penelitian itu ya. Dan banyak lagi. Dan apa? Banyak lagi. Jadi itu ilmu Al-Quran itu kalau diteliti semakin apa? Berkembang. Khususnya kalau ditinjau dari perkembangan sains gitu ya. Ya, perkembangan sains itu dia akan semakin apa? Memberikan manfaat kepada manusia. Contoh lagi, kenapa sih kalau perempuan ditinggal mati suaminya itu masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Paham kan? Pernah nggak kalian bertanya kenapa 4 bulan 10 hari? Kok nggak 1 minggu aja nanti kawin lagi gitu? Kepikir nggak kalian sebagai perempuan? Nah harusnya sebagai seorang mukmin itu berpikir gitu ya, hikmahnya apa? Nah gitu ya. Jadi seorang akademisi itu selalu bertanya kenapa ya, hikmahnya apa gitu ya. Tujuannya untuk apa? Iya maksudnya itu kalian berpikir seperti itu tujuannya supaya supaya kalian itu mau meneliti ya kan, supaya berpikir tahu hikmahnya. Jadi harus tadi di balik syariat itu ada hikmah, ada apa? Hikmahnya. Nah, kalau diteliti itu ada hikmah yang luar biasa. Ada seorang ilmuwan dari Yahudi ya, yang meneliti dan dia bertanya kenapa kok dalam Islam tuh perempuan ya ketika ditinggal mati itu ada masa iddah gitu ya. Ada masa apa? Iddah. Jadi kalau perempuan 4 bulan 10 hari, kemudian
Kalau dia sudah nggak haid 3 bulan ya kan, kalau dia masih haid 3 kali suci atau 3 kali haid kan gitu. Kok kenapa nggak seperti laki-laki kan gitu? Iya kan? Laki-laki nggak ada masa iddah. Nah, sebagai seorang peneliti itu protesnya bukan protes syariat Allah, tapi kepingin tahu hikmahnya gitu. Supaya kita bisa legowo, bisa nerima syariat Allah dan juga bisa menjelaskan ke orang lain bahwa syariat Islam itu sangatlah adil gitu. Ternyata ada hikmahnya itu ya. Nah, ada seorang ilmuwan dalam bidang ilmu penyidikan gitu ya. Jadi sidik, penyidikan artinya manusia itu punya bekas dan meninggalkan bekas di dunia ini apapun ya. Ya. Kalian misalkan nempelkan jari di sini nih, klak gitu, itu ada bekas kalian. Makanya dalam ilmu forensik itu bisa dideteksi kejahatan, tidak ada yang sempurna, bisa dideteksi dengan sidik jarinya gitu. Ya. Itu namanya ilmu persidikan ya. Sidik jari dan sidik apa saja dalam tubuh kita itu ada bekasnya. Nah, perempuan itu ada bekas suaminya. Nah, gitu. Suami ada bekas istri. Nah, beda. Jadi di rahimnya itu ada bekas ya. Di rahimnya ada bekas itu yang masih mengikat ya, gitu. Dan ternyata bekas itu hilang kalau di atas 3 bulan. Nah, gitu. Luar biasa itu dalam penelitian kemajuan sains dan teknologi itu bisa dibuktikan kemukjizatan Al-Quran. Itu namanya i'jazul ilmi. Namanya apa? I'jazul ilmi. Kemukjizatan Al-Quran yang bisa dibuktikan dengan sains dan teknologi modern gitu. Dan itu banyak sekali ya. Maka disinilah disiplin ilmu, khususnya ilmu-ilmu kontemporer itu bisa berkembang ya. Jelas ya, itu manfaat ya kita mengkaji tafsir maudhu'i tadi ya. Nah, kemudian juga mempermudah para akademisi untuk mengetahui secara sempurna berbagai macam topik ya dalam Al-Quran dengan pembahasan yang lebih fokus dan menyeluruh ya. Jadi intinya ya, jadi dengan kajian-kajian tematik ini apa saja bisa kalian kaji di situ ya. Baik. Nah, sekarang apa hakikat ya tafsir tematik itu? Bagaimana metodenya ya? Bagaimana kita cara meracik ya penelitian tafsir tematik ini supaya tepat sasaran ya. Caranya bagaimana? Jangan asal cocok logi ya, dicocok-cocokkan atau asal menafsirkan dengan cara yang tidak benar ya. Makanya ada metode, langkah-langkahnya yang harus ditempuh ya. Karena banyak juga orang sekarang ini menafsirkan Al-Quran asal-asalan, asal dicocokkan ya. Dan kemudian yang terjadi adalah penyesatan. Yang terjadi adalah apa? Penyesatan ya. Nah, tafsir maudhu'i ini metodenya adalah yang pertama jam'ul ayat ya. Jadi jam'ul ayati al-Qur'aniyati. Jadi mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi caranya apa? Mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, yang dikumpulkan tidak semua ayat-ayat Al-Quran ya, tapi yang dzatul hadfi al-wahid, yang memiliki satu tema ya, tujuan yang sama. Misalkan kalian tadi mau membahas tentang ayat yang bicara
terkait tentang ulul albab tadi misalkan ya. Carilah ayat-ayat yang di situ ada ulul albab ya. Misalkan di surat Ali Imran ya. Iya kan? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, itu ada ulul albab di situ. Cari lagi, oh ketemu di Ali Imran. Ketemu lagi di mana? Di surat Az-Zumar misalkan ya. Ketemu lagi di surat apa? Itu namanya jam'ul ayat ya. Mengumpulkan apa? Ayat-ayatnya yang memiliki satu tema, ya, satu tujuan ya. Setelah dicari ternyata ada 16 apa tadi? Ayat itu. Iya, 16 ayat. Misalkan begitu. Nah, kemudian setelah dikumpul-kumpulkan tadi ayat yang memiliki satu tujuan, allati ishtarakat fi maudhi'in ma ya. Yang itu berkongsi atau berkumpul ya. Terkait ya. Pada satu tema, satu topik masalah ya. Jadi setelah dicari tema, topik tertentu tentang ulul albab tadi, dicari ayatnya. Ketemu di Ali Imran, ketemu di Az-Zumar, ketemu. Nah, udah kumpul ini. Ya kan? Sudah terkumpul ada berapa tadi? 16 ayat. Nah, cara mengumpulkannya apakah dibaca satu-satu dari Al-Fatihah, Al-Baqarah 30 juz begitu? Masa harian itu 24 jam bisa ya. Syukur kalau bacaannya lancar, bisa 10 jam atau 8 jam. Maka caranya ya, cara untuk mengumpulkan ayat-ayat yang satu tema tadi bisa menggunakan beberapa sarana ya. Yang pertama bisa menggunakan indeks ya. Menggunakan apa? Indeks Al-Quran. Menggunakan apa? Indeks Al-Quran ya. Jadi gunakan itu buku-buku tentang indeks Al-Quran. Atau gunakan kamus Al-Quran ya. Kamus-kamus Al-Quran. Buka misalkan kitab Fathur Rahman ya, itu kamus Al-Quran itu. Jadi kalian cari kata apa sesuai hurufnya di situ. Nanti akan ditunjukkan oh kata syukur dalam Al-Quran ada berapa kali disebut, nah gitu kan. Itu pakai indeks atau pakai apa? Kamus Al-Quran ya. Atau menggunakan sarana digital ya. Sarana digital itu misalkan kalian pakai Google ya, pakai Google atau pakai web ya. Kalau di Google itu ada web namanya almaani.com ya, www.almaani.com. Itu indeks Al-Quran secara digital ya. Kalian tinggal ketik aja di situ, di pencariannya diketik. Misalkan kalian mau mencari apa ini? Cari tentang al-jihad fil Quran, itu ketik klik, nanti dia akan sebutkan ayat-ayat tentang jihad. Misalkan lagi kalian mau ngetik kata-kata tentang saya mau cari tentang masalah ini ya. Masalah anak muda misalkan ya. Al-Fatah atau Al-Fitsyan fil Quran. Ketik aja Al-Fitsyan fil Quran. Itu nanti akan muncul ya ayat-ayat yang bicara tentang fitsyan atau fata ya. Saya ingin mencari tentang
masalah ya, masalah-masalah wanita ya, tentang an-nisa, ketik aja gitu an-nisa fil Quran. Itu namanya cara apa? Mengumpulkan ayat-ayatnya baik melalui cara digital tadi atau melalui manual tadi pakai kamus atau pakai indeks Al-Quran. Tayyib, setelah ayatnya kumpul, setelah ayat-ayatnya kumpul, tinggal diurutkan. Nah, yang kedua langkah-langkahnya adalah watartibuha, diurutkan hasban nuzul, sesuai dengan asbabun nuzulnya ya, diturunkannya. Oh ini ayat makkiyah ataukah madaniyah, diurutkan gitu. Ma'am kana dzalika, kalau itu memang memungkinkan. Jadi diurutkan. Tujuannya apa? Supaya tahu kalau ini surat makkiyah, kalau ini surat apa? Madaniyah ya. Jadi supaya kalian tahu, karena namanya Quran itu kan ada istilah urutan ya. Ada nasah, ada mansuh ya. Mana ayat yang sudah dinasah atau mana yang nasih, mana yang mansuh. Itu salah satu caranya kan dengan mengetahui ini ayat-ayat makkiyah, ini ayat-ayat madaniyah. Diurutkan gitu. Karena itu terkait dengan masalah nanti cara menganalisanya ya, dan ijtihad hukumnya. Kayak misalkan ayat-ayat tentang riba itu kan 4 kali atau 4 kali tahap itu haramnya riba. Riba tidak langsung diharamkan tapi membutuhkan 4 kali pentahapan ayatnya ya. Minum khamr juga sama begitu ya. Nah itu pentingnya mengurutkan ya. Pentingnya apa? Mengurutkan. Tayyib. Ma'al mukufi ala asbabi nuzuliha. Jadi kemudian dilihat ya asbabun nuzulnya, asbabun nuzul dari ayat-ayat tersebut. Latar belakang sejarah turunnya apa? Ayat tersebut ya. Turunnya ayat tersebut ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi syai'a ya. Di surat Luqman itu ada kasus kalau punya orang tua ya, kalau punya orang tua musyrik ya atau non muslim ya kan, itu kan kita tetap wajib berbuat apa? Baik di dunia. Nah, tapi kalau mereka memaksa kalian juga mau ikut murtad, ya jangan diikutin. Ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi syai'a fala tuti'huma ya. Jangan ditaati itu. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Nah, kasusnya dulu ya ada seorang sahabat ya. Anaknya masuk Islam yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah itu masuk Islam. Nah, ibunya nggak terima, ya. Ibunya tidak apa? Terima, ya. Tapi Abu Hurairah kemudian mendoakan juga, ya. Mendoakan. Wakil ada sahabat lain yang sampai ada ibunya itu tidak mau makan sampai 3 hari 3 malam, ya. Gara-gara anaknya masuk apa? Islam. Ya. Dia akan makan kalau anaknya kembali ke agama jahiliyah. Tetap ditolak oleh sahabat tadi. Ya. Nah kemudian disebutlah dalam ayat ini bahwa jika kedua orang tuamu yang belum Islam tadi memaksamu untuk murtad, jangan mau kan gitu. Kan banyak kejadian kan kasus itu ya. Banyak orang-orang yang jadi mu'allaf kemudian dimusuhin apa? Keluarganya, nggak apa-apa ya. Jangan kemudian murtad lagi balik ke agama lama, jangan.
walaupun dimusuhin, tetap kita tetap dalam keislaman dan tetap berbuat baik ya sama keluarga yang memusuhi tadi. Nah itu latar belakang apa? Turunnya ayat, satu ayat begitu ya, sehingga orang juga tidak merasa dosa gitu kan, walaupun itu orang tua kita ya, ya selama dia tidak mau masuk Islam. Baik, itu namanya apa? Al-wuquf ala asbabi nuzuliha thumma tanawuluha bisyarhi ya. Kemudian ayat-ayat itu disyarah ya. Disyarah itu artinya dijelaskan itu ayat. Jadi tidak sekedar terjemah tapi dijelaskan dengan apa? Buka kitab tafsir. Nah gitu. Makanya nanti kalau kalian meneliti tentang tafsir tematik itu sumber rujukannya harus menggunakan kitab-kitab tafsir. Ini tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, iya kan? Tafsir Al-Qurtubi, pokoknya buka itu kitab tafsir ya. Nah kemudian baru dianalisa ya, studi analisisnya tadi ya. Jadi misalkan walaqad ataina Luqmanal hikmah, apa yang dimaksud hikmah? Kenapa Luqman itu dijadikan contoh padahal bukan nabi, bukan rasul, namanya diabadikan dalam Al-Quran sebagai figur seorang ayah yang berhasil mendidik anaknya. Ternyata rahasianya adalah Luqman diberikan hikmah. Diberikan apa? Hikmah. Apa itu makna hikmah? Harus dibuka tafsirnya. Jangan dikarang-karang sendiri ya. Ya, nanti orang-orang yang suka ilmu debus dianggap ilmu hikmah ya. Yang bisa dibacok, makan silet yang enggak apa-apa itu. Nah, itu ilmu debus bukan ilmu hikmah. Nah, orang kita nyebutnya ilmu hikmah itu salah kaprah namanya. Bukan itu makna hikmah. Lalu makna hikmah apa? Bukalah tafsir. Ternyata kalau kita buka tafsir, makna hikmah itu yang pertama adalah al-ilmu ar-rasikh, ilmu yang mendalam. Ilmu yang apa? Mendalam. Terus yang kedua makna hikmah itu artinya al-hilmu. Al-hilmu itu artinya apa? Orangnya sabar dan lapang dada, tidak emosian ya, tidak sedikit-sedikit melaknat atau mengutuk ya. Didik anak nggak bisa, didik anaknya nggak mau nurut, dikutuk jadi kebun binatang, ya boleh gitu. Itu nggak hikmah ya. Hikmah itu al-hilmu, maknanya lapang dada, lapang dada ya, lapang sabar dan begitu seterusnya. Lalu makna hikmah yang berikutnya apa? Dalam tafsir dijelaskan at-ta'anni ya, berpikir matang, tidak gerusa-gerusu ya, tidak tergesa-gesa. At-ta'anni minar rahman, bahwa sifat matang tadi ya, berpikir matang itu tidak tergesa-gesa, itu pemberian Allah ya, hikmah dari Allah. Al-ajalatu minasyaiton, kalau tergesa-gesa itu dari setan ya. Terburu-buru ya, tergesa-gesa, gerusa-gerusu itu dari setan ya. Terburu-buru yang tadi tidak menggunakan akal sehatnya ya. Terburu-buru ya, nggak berpikir matang ya. Kawin dulu atau kuliah dulu? Mana? Mana? Yang al-ajalah, yang at-ta'ni mana? Kuliah. Al-ajalah nikah. Ya tadi tergantung keadaannya ya. Kalau memang nikah kemudian kuliahnya bubar, itu namanya al-ajalah. Paham? Tapi kalau dia nikah tambah rajin ya, tambah semangat ya, nah itu namanya at-ta'anni ya, berpikir matang. Tapi jarang yang bisa memadukan itu ya. Jadi itu hikmah, kembali kepada apa tadi? Makna apa? Hikmah ya. Dan begitu seterusnya ya. Begitu apa? Seterusnya.
Dan kemudian mengambil kesimpulan ya, kemudian dituangkan dalam bentuk kesimpulan. Jadi ini ya, ini rumusnya ya, langkah-langkahnya di dalam tafsir tematik ya, tafsir tematik. Jadi tafsir tematik langkah-langkahnya pertama tadi mengumpulkan apa? Menentukan tema dulu, tema pembahasannya apa. Tadi Ustadz sudah ngirim tema tafsir tematik. Ada berapa? Ada berapa? Yang komtinya ada berapa tadi? 38. Tolong dibagi satu-satu ya, masing-masing ngambil satu tema. Itu kajian tafsir tematik ya. Itu pelajari bagaimana misalkan Ustadz membahas satu tema di pengajian kajian tematik. Temanya apa, kemudian ayat-ayatnya apa, tafsirnya seperti apa, dan relevansinya ya untuk kehidupan sekarang seperti apa. Paham kan? Caranya gimana? Itu tema itu kalian translate ya, atau kalian ketik. Jadi apa? Kajian itu bentuk tulisan gitu. Bentuk apa? Dinarasikan, dibentuk apa? Narasi, diketik. Di inti poin dari kajian tematik itu apa? Jadi sebuah artikel gitu. Paham? Nanti kalian baru paham. Ya, setelah tugas itu dikerjakan dengan tadi langkah-langkah tadi, satu temanya, ayat-ayatnya, kemudian urutannya, ya kan? Syarah pentafsirannya, kemudian analisanya. Dan tadi relevansinya seperti apa? Nah gitu. Kegunaannya seperti apa nanti. Jelas ya? Kita sampai sini untuk pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.